Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sering diajukan, apakah pemerintah tidak akan menyumbat lubang ini? Segalanya mungkin, tapi saya meragukannya. Sebenarnya saya mengatakan bahwa setelah 1971 uang menjadi utang. Agar tumbuh perekonomian butuh pengutang. Itulah sebabnya pajak pemerintah menghukum para penabung dan memberi insentif kepada para pengutang, terutama pengutang yang bisa mengambil utang dalam jumlah besar. Jika pemerintah menghilangkan lubang utang ini, perekonomian akan segera berhenti, kekacauan akan pecah, dan kumpulan massa akan menanggung politisi dipanggang oleh massa. Jika pemerintah benar-benar menutup lubang itu, mereka akan membuka lubang lain untuk teman-teman mereka. Teman-teman memiliki uang dan mendanai kampanye mereka. Pertanyaan yang diajukan, jika itu kejam bagi orang-orang yang tidak tahu cara menggunakan utang? Sangat kejam. Saya tertawa dan menangis setiap kali melihat seseorang menangkan lotre atau seorang atlet muda menerima kontrak 50 juta US dollar dalam olahraga profesional. Apa hal pertama yang orang-orang itu lakukan? Mereka bergegas membeli rumah besar dan mobil bagus, bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk keluarga dan teman-teman. Bukannya menggunakan uang itu menjadi semakin kaya, mereka menggunakan uang mereka untuk terprosok ke dalam hutang atau alias hutang atas liabilitas terlama, kemudian mereka tak lama kemudian uang mereka diserahkan kembali kepada pemerintah dan orang kaya. Pada akhirnya orang bawani hanya tinggal punya hutang. Sebenarnya apa yang terjadi menetap dalam mencetak uang dan hiperinflasi terjadi? Jawaban itu akan luar biasa. Saya akan melunasi pinjaman saya dengan dolar yang lebih murah dan menaikkan sewa saya untuk mengimbangi inflasi. Jika Anda salah dan perekonomian ambruk serta para penyewa tidak bisa membayar sewa, tak masalah. Sebagian besar pinjaman kami adalah pinjaman berjaminan kepemilikan. Jika tidak bisa membayar pinjaman, kami mengembalikan properti kepada bank. Berjaminan kepemilikan berarti bank tidak bisa memburu aset lain manapun yang kami miliki. Hai kaya saya jika berutang 20.000 US dollar pada bank dan tidak bisa membayar pinjaman, kamu punya masalah. Jika kamu berutang 20 juta US dollar pada bank dan tidak bisa membayar pinjamanmu, bank punya masalah. Sekarang ini bank sangat hati-hati meminjamkan jutaan dolar. Terus sebabnya Anda harus mengambil kelas investasi properti dan belajar menjadi investor, bukan agen real estate. Investor real estate harus tahu cara mengelola hutang dan properti mereka. Tak boleh berapa banyak uang Anda, mulailah dari kecil, berinvestasi dalam banyak kesempatan kecil, berlatihlah mendapatkan pengalaman dalam mengelola utang, properti dan penyewa. Begitu seorang bankir tahu Anda punya pengalaman dan rekam jejak yang sukses, mereka akan meminjami Anda sebanyak yang Anda bisa kelola. Setiap hari miliaran dolar dicetak, setiap hari ada triliun dolar mencari rumah. Alasan yang meningkatnya jumlah orang miskin berpendidikan adalah mereka tidak pernah diajari cara mengelola kolam uang multi-triliun dolar itu. Banyak orang berdiri di samping lautan uang yang besar itu, takut untuk melompat masuk ke dalam, tidak pernah belajar berenang. Pada tahun 1997, Richard Fordham mengatakan adalah bukan aset. Surat penuh kebencian mengalir masuk dan para realtor di seluruh dunia. Pada tahun 2006, The Phoenix, seorang agen properti agak menyebalkan
iklan di televisi. Orang membeli properti karena harga tengah naik. 4 tahun kemudian agen properti yang sama membuat iklan televisi yang mendorong orang sudah membeli rumah. Jadinya mengizinkannya menyingkirkan rumah mereka yang sekarang nilainya turun. Sekali lagi itulah perbedaan antara pendidikan properti Kuala S dan pendidikan properti di Kuala D. Hal yang sungguh-sungguh menjadikan adalah pada tahun 2010 tingkat bunga benar-benar rendah dan bank melepaskan properti yang bagus. Itulah saatnya orang kaya menjadi semakin kaya, sementara Indonesia orang miskin menjadi semakin miskin. Sebagaimana Injil. Keuntungan tak adilnya adalah pengetahuan menggunakan utang untuk mendapatkan hasil yang menghasilkan arus kas untuk imbal hasil tak terbatas. Yang bertanggung dan untuk tidak menabung karena uang tak lagi menjadi uang. Sekarang uang adalah utang, dan itulah sebabnya para penabung menjadi pecundang. Wassalam.